Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama wastima'il kalamil hukama, fa inna allaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wa muslimatin hadratal mukarram wal mukarramah, jamaah musholla Nurul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang sama-sama hadir di kesempatan malam Jumat yang sangat berkah. Semoga hadir kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah kembali kita dianugerahkan nikmat iman wal Islam sehingga bisa melaksanakan kegiatan thalaqul ilmi yang alhamdulillah tentunya Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dengan thalaqul ilmi semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umat yang mengharapkan, merindukan, dan menantikan syafaatul uzmanya. Amin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kembali malam ini kita membuka Fikih Fathul Qorib halaman 194 di bawah. Yang ketiga ya, 194. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina, Allahumma aftah alaina bihikmatika, bihikmatika wansur alaina, wansur alaina rahmataka, rahmataka ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin wasalisu tarjilu tasrihu sya'ri kaza antuhu musannifu al muharramati lakinalladhi bisyarhil muhazzabi annahu makruhun wa kadza
syahri bizufri warrabi'u halqahu syahri au tanfuhu au ihraquhu wal muradu izalatuhu bi ayyi tariqin kana walau nasya wal khamisu taqdimul akfari ay izalatuha min yadin aw rizlin bitaqlimin aw ghairihi illa idzan kasara ba'du zufri al muhrimi wa ta'adza bihi falahu izalatul munkasiri faqat wasadisu atibu ay istimaluhu qasdan bima yuqsadu minhu raihatu tibbi nahwi miskin wa kafurin fi saubihi bi ayyal sikohu bihi alal wajhil mu'tadi istimalihi au fi badanihi zahirihi au batinihi ka'aqlihi tiba wala farqa fi mustakmili tibi baina kaunihi rajulan au imro'atan ahsyamakana aula. Baik hadirin wal hadirat, kita kembali ke halaman 194. Yang mana tadi setelah kita baca, yaitu yang ketiga, bahwa ini kemarin kita sedang membahas larangan ketika ihram. Jadi orang yang ibadah haji ataupun orang yang umroh, 10 perkara haram dilakukan ketika ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh. Ya. Maka ketika orang menabrak larangan tersebut, tetap sah ibadahnya, namun wajib bayar fidyah. Jadi fidyah itu artinya bayar denda. Kenapa kita harus bayar denda? Karena menabrak pelaturan, menabrak larangan, disengaja ataupun tidak disengaja. Makanya kita diingatkan sebelum melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, maka di Indonesia kita dilatih, di masing-masing daerah dilatih supaya kita komitmen melalui berbagai macam amalan yang tanpa di dalam ibadah haji dilakukan, terus kita laksanakan setiap saat, seperti sholat, seperti puasa, ya, karena hanya haji yang dilaksanakan di Mekah.
Adapun luar daripada ibadah haji bebas di mancanegara, di mana saja, di kampung ataupun di kota, kita bebas melaksanakan. Tetapi ibadah haji orang manapun, negeri manapun, ya tetap harus dilakukan di tanah suci Mekah. Karena Mekah itu adalah salah satu sejarah di mana Kanjeng Nabi dilahirkan. Bahkan Nabi diutus, ya. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, diutus juga di Mekah. Lalu hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah. Maka oleh karena itu ketika kita melihat bahwa di Mekah, di Madinah, ya adalah salah satu tempat yang paling afdol melaksanakan ibadah dan paling banyak pahalanya, 100.000 Masjidil Haram. Pak Haji Nana satu kali sholatnya di Masjidil Haram, kalau di Nurul Iman pengen dapat pahala yang sebanding dengan satu kali di Masjidil Haram, di sini harus 100.000 kali. Maka kalau orang-orang pulang dari Mekah nggak suka ke masjid karena dia merasa udah banyak stoknya. Gitu. Yang kedua adalah di Masjid Nabawi Al-Madinatul Munawwarah. Ya, 5.000. Kalau kita sholat satu kali di Masjid Nabawi, di Nurul Iman mesti 5.000 kali. Yang ketiga adalah di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Berapa? 500. Ya, kalau misalnya kita di sana satu kali Baitul Maqdis, di Nurul Iman mesti 500 kali. Maka yang paling besar adalah Masjidil Haram di Mekah. Makanya luar biasa orang dari pelosok mancanegara ketika umroh haji penuh masjid. Bahkan belum adzan itu sudah orang benar-benar rebutan tempat. Belum dohor misalnya jam 12, jam 10 udah berbondong-bondong. Coba kalau di Indonesia kayak begitu, kadang jam 10 ngesmeluk beda musola, ya udah ke masjid semuanya gitu. Nah ini kita hanya melihat pemandangan seperti itu ketika di hari Jumat doang. Emang kalau hari Jumat mah ibaratnya orang berdatangan, ya yang dari mana ke masjid. Tapi kalau di Mekah mah bukan hanya hari Jumat, tetapi setiap waktu, hari apapun itu. Kenapa? Karena memang niatnya dari masing-masing negerinya mau ibadah. Sehingga kalau udah selesai adzan baru kita berkemas-kemas mau ke masjid, jangan harap kebagian tempat, pasti sholatnya di jalan. Yang tampil aja susah cari tempat. Iya. Kenapa? Karena dari hotel mana-mana kayak kekeper, kayak siraru, mudah semua keluar. Iya. Jadi sehingga kalau sudah azan orang baru berkemas-kemas misalnya, itu sudah yakin tidak kebagian tempat. Kenapa? Karena paling lambat 1 jam mau waktu masuk dia sudah ada di Masjidil Haram. Maka oleh karena itu orang-orang yang dari manapun itu pada tampil baik saat di Madinah, Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Kenapa? Karena orang mengetahui fadilah pahala sholat di Masjidil Haram. Ya, Masya Allah, saking mulianya itu Masjidil disebut Haram. Haram artinya mulia, saking mulianya haram maksiat sekecil apapun. Itu. Baik. Wasalisu tarjilu ayatasrihu sya'ri kada'atahul musannifu minal muharramati. Yang ketiga, menyisir rambut.
Tidak boleh ketika udah ihram, baik laki-laki perempuan nggak boleh menyisir karena khawatir dengan menyisir rambutnya jadi rontok. Ya. Penyusun takrib menyatakan bahwa menyisir termasuk haram haji. Lagi ihram, kalau udah selesai ihram, udah cukur rambut, tahallul, maka itu larangan-larangan sudah selesai. Kalau kita nanti balik lagi niat dari awal lagi ihram lagi, itu lagi kita pegang teguh lagi yang 10 perkara. Artinya saat melaksanakan ihram, di situ ingat dengan pantangan dan yang diharamkan. Kalau sudah selesai ihramnya, ya enggak, gitu. Ya. Maka disinilah disebut haram haji, termasuk nyisir rambut. Namun dalam Syarah Muhadzab dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa hal itu hanya makruh, yaitu menurut Imam Nawawi. Menggaruk kepala dengan kuku juga demikian. Jadi bukan hanya menyisir, menggaruk juga. Kalau kenceng menggaruknya, pastinya mah ada yang jebol rambutnya. Artinya pasti rontok. Itu. Ya, itu adalah yang harus diperhatikan oleh setiap jamaah yang sedang ihram. Ya, garuk-garuk kepala dikhawatirkan merontokkan rambut. Menyisir demikian juga. Sekarang geser yang keempat. Warabi'u halqahu aisya'ri. Nah, yang keempat diharamkan ketika sedang berihram mencukur rambut, baik rambut yang di kepala ataupun rambut yang di badan, ya, atau jenggot atau kumis dan sebagainya, ya, atau mencabutnya atau membakarnya. Yang dimaksudkan adalah menghilangkan rambut bagaimanapun caranya, meskipun lupa, tetap aja kalau kejadian maka dia wajib bayar dam. Yang kelima, memotong kuku. Tuh, jangan dibiasakan kita di rumah kita. Makanya sebelum kita melaksanakan ihram, kalau memang ada kuku yang panjang, potong. Jangan memotong di waktu ihram. Sama, kalau belum ihram boleh pakai parfum, boleh pakai hand body, ibu-ibu boleh pakai bedak, pakai minyak wangi, tapi sebelum ihram. Tapi kalau sudah niat ihram, jangan menggunakan. Tapi kalau sebelum boleh, gitu. Tapi kecium wanginya di saat ihram nggak apa-apa, karena di sini yang dibicarakan memakainya, bukan masalah harumnya. Masalah memakai sebelum ihram kemudian harumnya masih tercium di waktu ihram, tidak ada masalah. Yang penting dia memakai sebelum ihram, jangan sesudah ihram. Itu ya. Jadi tidak boleh memotong kuku, baik kuku tangan ataupun kuku kaki, baik dengan memotong biasa atau dengan lainnya, dicabut, dikelepetin, dikupilin, kecuali jika kuku pecah dan mengganggu, kakajong, ya, atau kalau bahasa kitanya adalah kesandung, ya, kesandung, ngoplok, copot kukunya, aduh mengganggu ini, udah dicopotin aja sekalian, bukan sengaja, ya, tapi mengganggu awalnya, maka boleh dicopotin kalau memang ada yang kesandung, itu, ya. Nah, hanya kuku demikian yang boleh dipotong, itu pun kalau mengganggu, jadi nggak bayar dah. Kemudian yang keenam, yang diharamkan di waktu ihram, wawangian. Meskipun itu minyak fresh, ya, minyak yang biasa kita pakai beli di warung atau di Indomart, di Minimart, ya, minyak angin, tetapi wangi, tetap nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh pakai parfum. Kalau sebelumnya boleh, saya mau pakai parfum, pakai minyak, biar nanti ketika ihram wangi, nggak ada masalah. Yang penting jangan memakai ketika sedang ihram. Kalau sebelumnya boleh. Orang yang ihram dilarang memakai parfum, yang sesuatu yang tujuannya adalah aroma, misalnya misi, kapur barus dan lainnya. Di pakaian dengan cara dioleskan,
atau di badan dengan cara diboleskan atau diminum, ya, lahir maupun batin semua dilarang atas nama wawangian, tidak boleh ketika sedang ihram, ya. Wala farqa fil mustamalin tibi, ya, siapapun dilarang memakai parfum, lelaki, wanita, bencong, ya, tidak ada beda, semuanya dilarang. Baik hidungnya tersumbat, pilek, wah ini pilek nih, saya mau beli inilah obat pilek itu tuh, nah itu tidak boleh ketika sedang ihram, ya, apapun, ya. Baik hidungnya itu tersumbat ataupun tidak, tetap diharamkan. Dan ketika apa yang sudah diharamkan oleh ulama masih ditabrak, maka wajib bayar fidyah, ya. Sedikit lagi, wa kharaja biqasdin malau alqam alaihi rihum ibah, ya, halaman 196. Jika tidak bermaksud memakai parfum itu, misalnya nih contoh, angin menjatuhkan parfum itu padanya, atau dipaksa menggunakannya, atau dia tidak tahu bahwa hal itu dilarang atau lupa bahwa dirinya sedang ihram, maka dia tidak wajib fidyah. Saya sedang ihram, Pak Jinan mah enggak ihram, diolesin saya sama Pak Jinan. Bukan saya yang pakai, tapi dipakai sama orang atau ditumpahkan sama orang. Sesuatu yang tidak diniatkan, sesuatu yang tidak disengaja, maka itu mah tidak wajib bayar fidyah, karena bukan kita yang melakukannya. Itu, ya. Nah, jika tahu bahwa hal itu haram, misalnya ini udah tahu dilarang, malah dia melakukan. Nah, jika tahu bahwa itu hal yang dilarang tetapi tidak tahu bahwa itu adalah berfidyah, maka fidyah wajib tetap dibayar. Jadi biar bagaimanapun fidyah harus dibayar ketika orang tersebut menabrak pelaturan apa-apa yang sudah menjadi larangan. Karena kita kan diperintahkan wajib belajar. Makanya misalnya ada orang berpikirnya, kan kita nggak tahu, kan kamu wajib belajar. Seperti sholat, saya kan nggak bisa Fatihah, makanya saya nggak sholat. Kan wajib belajar, siapa suruh bodoh? Justru Nabi memerintahkan tolakul ilmi faridatun, menuntut ilmu fardu. Berarti kan kalau kita tidak menuntut, tidak mencari, tidak berupaya dan berusaha, berarti kita dosa. Kenapa? Lantaran menuntut ilmu faridatun, dipadukan. Adapun kita bodoh dan pinternya sesudah mencari, maka tidak ada masalah, karena tidak wajib pinternya, tapi wajib mencarinya. Tapi kalau memang dia mencari, masa iya mau bodoh terus? Kayak orang usaha, setiap orang usaha banyak atau sedikit pasti ada hasilnya. Namanya usaha, kadang sukses, kadang tidak, kadang berhasil, kadang tidak. Tapi kita sudah menggugurkan kewajiban. Begitu. Seperti orang udah berusaha, ya sudah. Menang dan kalah itu bukan urusan manusia. Manusia hanya diperintahkan berupaya dan berusaha. Jadi kiai bukan kewajiban manusia, tetapi kewajiban Allah. Pinternya kewajiban Allah memberikan, bukan kewajiban manusia. Yang dalam arti kewajiban kita mah hanya mengerjakan. Ya, seperti kita makan, kita hanya berusaha untuk makan kenyang. Hakikat yang memberikan kenyang Allah. Yang membuat lapar Allah. Tuh bayangkan, pagi tadi kita udah makan, nikmat dan kenyang. Setelah makan beberapa jam kemudian, aneh kok lapar lagi. Tuh. Nih rasa lapar ini siapa yang bikin? Kemudian nanti ketika kita makan kenyang, makan adalah syariat. Syariat memasukkan benda ke dalam perut, terasalah kenyang. Tetapi siapa yang membuat rasa kenyang itu hakikatnya adalah Allah.
Ini yang banyak tidak disadari oleh manusia karena pemahaman ilmu agamanya memang belum sampai ke situ. Ketika ditanya, Aisyah sebuah tidak sebuah kunang kejo, pasti begitu jawabannya. Karena dia hanya menggunakan logika, akal. Menurut akal ini perut kenyang karena makan. Tetapi dengan ilmu agama kita menggali bahwa nasi hanya syariat memasukkan kenyang ke dalam perut, tetapi hakikat. Contohnya begini, api itu panas. Pertanyaannya dalam ilmu agama, api panas itu sifat apa hakikat? Sifat apa hakikat? Sifat. Kalau hakikat, Nabi Ibrahim dibakar Namrud tutup. Tuh. Oh, berarti api sifatnya panas. Buktinya hakikat milik Allah. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, tetapi Nabi Ibrahim tidak merasakan panasnya api. Meskipun menurut pandangan mereka angus jadi debu. Tapi Nabi Ibrahim tidak apa-apa, tidak terasa panas sedikit pun karena dirubah oleh Allah sifat apinya. Tuh, karena Allah yang punya hakikat. Makanya apa sih kadang-kadang manusia serakahnya bagaimana? Merasa miliknya, merasa kepunyaannya, tidak pernah sadar. Jangankan benda-benda, pangkat dan jabatan, badan kita aja milik cacing tanah dan roh kita milik Allah. Kalau kita sadar ke situ, insya Allah kita tidak akan rakus. Tapi kalau tidak paham tentang aturan Allah, pasti akan selalu rakus dan selalu tidak terima karena sempit pikirannya. Maka kalau kita mengaji dalam Nasoihul Ibad, jelas bahwa hak Allah ruh dari kita. Hak kita hanya amal. Badan kita haknya cacing dan belatung. Makanya kata Luqmanul Hakim, ya bunaya inna nasa salasu aslasin. Wahai anakku, sesungguhnya manusia terbagi atas 3 bagian. Itu yang harus kita pikirkan. Maksudnya manusia terbagi 3 bagaimana? Yang pertama adalah sulusun lillahi, 1/3 bagian. Yang pertama adalah milik Allah. Apa itu? Yaitu ruh. Yang kedua wasulusun ya li'abdihi. Yang kedua adalah 1/3 milik kita. Amal. Berarti kan kita wajib memiliki amal karena hanya itu yang kita punya. Sekarang apa yang akan kita bawa ke akhirat? Roh bukan urusan kita. Jasad tidak sampai ke akhirat karena jasad mah dibuang ke kuburan. Majarkeun meureun eta awak urang nyebrang Siratal Mustaqim. Yang akan melintas Siratal Mustaqim bukan jasad, tetapi ruh kita. Jasad mah dibuang di kuburan sampai jadi tulang, sampai hancur, maka sudah tidak ada gunanya. Ya, sudah tidak berfungsi. Fungsinya badan ketika ruhnya masih ada. Tapi kalau ruhnya sudah pergi, maka buru-buru dipandiin, disolatin, dikuburi itu supaya jangan bau. Ya, cuman manusia itu biar bagaimanapun cara kematiannya tetap mulia. Ya, tetap mulia. Menurut kita manusia mulia sesuai dengan Al-Qur'an. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan rupa bentuk yang paling gagah. Kalau tidak percaya, bawa kambing berkaca berdua. Kadayat tewak kucing ngaca bareng jeung kadayat. Terus kadayat nilai gagahan mana aing jeung meong. Itu. Kalau tidak percaya, ini ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam rupa dan bentuk yang paling gagah. Wah, atuh bagaimana tidak gagah jelema mah? Make duduk kuing keren. Make helm gagah,
pakai masker, jaga, pakai kacamata, jaga. Coba bebek pakai kacamata. Semuanya tak pantas. Kebok pakai helm, pusing. Tapi katanya ada pesen apa? Pesen BH kebok, tetap nggak pantas. Ya, maka manusialah yang paling pantas. Maka karena itulah mulia manusia, sehingga dari hidup sampai mati tetap mulia. Karena apa? Karena tidak dianggap najis. Saya tanya nih jamaah, manusia meninggal dunia berarti kan jenazah, udah nggak ada roh. Pertanyaannya, manusia yang udah mati kulitnya najis tidak? Najis tidak? Tuh, ayo. Nah, yang di dalam hordeng, mama. Wanita, misalnya laki-laki perempuan meninggal dunia sudah jadi mayat, najis tidak? Pertanyaan kedua, ada kambing ketabrak bajai mati. Pertanyaannya, itu kambing ketika mati ketabrak bajai najis tidak? Najis tidak? Najis. Bahkan kalau binatang sudah mati disebutnya jenazah apa bangke? Bangke. Tapi orang mati disebut bangke enggak? Disebutnya jenazah. Itu mulia. Kalau manusia mati disebut bangke, ambulan ganti mobil bangke. Jangan tulisan mobil jenazah. Begitu. Buktinya itu seperti itu. Nah, jadi inilah kemuliaan manusia. Berarti Allah itu maha bijaksana, maha adil, maha segala-galanya, maha kasih dan maha sayang. Hanya kitanya saja dikasih. Belona kumaha urang teh wani-wani ninggalkeun kewajiban, berani-berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah bloonnya kita. Padahal Allah tidak pernah hitung-hitungan memberikan nikmat kepada manusia. Jadi kita akui bahwa kita ini belum salah kita. Justru kalau kita dituntut oleh Allah untuk diminta dimulakin daripada apa rezeki yang diberikan oleh Allah, tidak akan pernah ada bisa yang bisa. Satu kedip mata aja nikmat Allah nggak bisa dibeli dengan ibadah 100 tahun kita, walaupun hanya satu kali kedip mata. Nah, inilah hadirin wal hadirat jamaah rahimahullah. Insyaallah kita kembali nanti ke Nashihul Ibad. Namun untuk Jumat yang akan datang saya mohon mau libur karena ada undangan di daerah Pangkas. Maka mungkin terserah Pak Haji, Pak Inan mau siapa menggantikan sementara. Nah, maka saya ibaratnya kasih tahu jangan dadakan gitu besok. Jadi Jumat besok saya ada undangan, saya nggak bisa hadir di majlis tadi. Itu saja. Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai yang saya mewakili dari jemaah perempuan pengajian pada hari Minggu, perebutan antara niat, yaitu antara niat sholat imam dengan makmum. Bagaimana Kiai? Ada yang kita ngerti dong, katanya niat imam sama aja dengan makmum. Kalau imaman, makmum juga harus imaman. Itu saya nggak ngerti gitu ya. Dari kecil nggak ada ajaran seperti itu. Nah, yang kedua, perwakilan dari perempuan juga. Nanya aja malu kan nanya. Bagaimanakah berbakti kepada suami yang sudah meninggal? Itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait niat di dalam sholat. Ada kalimat adaan makmuman dan adaan imam. Dipahami dong. Pahaminya begini, sederhana.
kita ini jadi apa? Kalau memang kita jadi imam, ya ada imamah. Tanya diri kita, tanyanya di diri kita, jangan nanya orang. Saya ada di depan, apa saya di belakang? Saya mengikuti, apa saya diikutin, kan begitu. Ketika kita memang ngikut orang, jadi makmum, berarti makmuman. Kalau yang merasa diikuti di depan imam, berarti ada imaman. Hanya secara hukum, niat jadi imam hukumnya sunnah, niat jadi makmum hukumnya wajib. Kenapa dia wajib? Karena ingin mendapatkan 27 derajat. Kenapa imam tidak wajib niat? Karena ketika orang sedang sholat, diduga dia sedang sholat fardu, boleh-boleh aja ngikut kepada orang itu, meskipun pada dasarnya orang yang dijadikan imam sedang sholat sunnah. Begitu, saya contohkan, Pak Kinan sedang sholat, padahal sholat qobliyah. Pak Haji Nana datang menganggap Pak Kinan ini sedang sholat fardu. Biasa di toel teh. Allahu Akbar berjamaah dong, padahal ini sedang sholat sunnah. Apakah ini salah? Tidak salah, karena Pak Haji Nana ingin mendapatkan pahala 27 dan dia berkeyakinan bahwa Pak Kinan sedang sholat wajib. Ternyata Pak Kinan sedang sholat sunnah. Akhirnya begitu salam, Pak Haji Nana bangkit menambah rokaat. Karena merasa Pak Kinan belum sholat wajib, dia mundur ke belakang Haji Nana. Berarti dia dari imam menjadi makmum. Yang penting Pak Haji Nana jangan mundur lagi ke belakang. Gitu. Makanya saya ketika pulang dari Jawa, pulang dari Demak, itu saya sholat qashar jamaah, udah di belakang Pak Haji. Karena kan kalau kita sholat di depan khawatir diikuti. Saya udah ke belakang, masih ada yang ikut berjamaah 2 orang. Jadi dia di belakang saya ikut. Begitu saya salam 2 rakaat, dia nanya, Pak, sholat apaan? Qashar. Ih, bukannya ngomong. Ngomong bagaimana? Emang lu bareng apa? Saya bilang, kamu tadi sholat apa? Sholat zuhur juga. Niatnya berapa? 4 rakaat. Kenapa nggak bangun lagi tambah 2 rakaat? Orang bapaknya salah. Nggak nyambung nih, pusing. Malah saya nggak mau ngomong. Jadi orang yang nggak punya ilmu itu begitu. Tapi kalau dia punya ilmu mah, dia tinggal mah kita aja susahnya 2 rakaat. Makanya dia bubar, sholat lagi ke sono. Inilah contoh kalau orang bodoh capek. Capek. Kenapa capek? Karena nggak paham. Kalau paham nggak perlu capek-capek. Dohor digabung dengan asar. Udah kita berangkat jalan walaupun ada adzan asar. Allahu Akbar, nggak perlu bingung karena udah sholat di waktu duhur seperti itu. Iya, satu lagi. Apa tuh? Oh, bakti. Kenapa baru mau bakti kalau suami udah mati? Ibu, ayah wae. Ini pertanyaannya lucu. Bagaimana cara bakti kepada almarhum? Ai kehirup ngajedok di mana bae? Nah, mestinya jawabannya adalah bakti mah kepada sesuatu yang masih ada. Nggak ada mau bakti bagaimana? Mending kawin deui. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Itu kali ya. Artinya mah aneh, saya mah lucu. Suaminya udah nggak ada baru nanya bagaimana cara bakti kepada almarhum atau nikawin deui. Nggak ada bakti, nggak ada bakti kepada orang yang sudah tidak ada, kecuali kita bertanyaannya bagaimana mau mengirimkan pahala kepada suami yang sudah tidak ada. Ya kita sedekah, Fatihahnya tujukan kepada Anu bin Anu suami kita. Kalau bicara bakti tidak nyambung karena bakti hanya kepada orang yang masih hidup. Ini mau masukin bulan Rajab, apakah amalan sunnah apa yang kita harus kerjakan dan fadilahnya apa Pak Kiai? Saya lupa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Padahal di rumah udah niat saya mau menyelipkan materi rojak. Iya, diingetin si Mas bahwa besok hari Sabtu sudah masuk tanggal 1 bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu salah satu bulan yang diharamkan karena ada 4 bulan haram ya. 1 Dzulqa'dah setelah Syawal, yang kedua Dzulhijjah bulan haji, yang ketiga bulan Muharram tahun baru Islam. Jadi berturut-turut tuh 3 bulan ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang keempat terpisah yaitu besok bulan Rajab. Nah, bagaimana fadilahnya? Fadilahnya itu ada puasa sunnah, ada wiridan, dan ada puasa. Karena kata Nabi, Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab bulan yang diagungkan oleh Allah. Bagaimana kita fadilahnya? Banyak sekali. Yang pertama, fadilah Rajab minimal zikir yang ringan. Robbi firli warhamni wa tub alayya. Itu minimal. Yang pada sholat tuh mau 11 kali bareng-bareng boleh, mau 23 boleh, mau 33 boleh, maksimal 70. Robbi firli warhamni wa tub alayya. Tiap waktu coba sholat selama bulan lumayan. Robbi firli warhamni wa tub alayya. Dan ingat ibu-ibu, bapak-bapak semua, bahwa mengingat masuknya bulan Rajab, gajinya, upahnya ditaikin 60%. Dari 10 pahala di hari-hari biasa, sampailah di bulan Rajab langsung oleh Allah diberikan 70. Nanti bulan Saban ditambah lagi nolnya jadi 700. Bulan Ramadan ditambah lagi nolnya 3 jadi 7 juta. Makanya ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Seperti itu ya. Jadi minimal kita melaksanakan wirid yang ringan, Robbi firli warhamni wa tub alayya. Adapun kita puasa boleh tanggal 1, 2, 3 atau 13, 14, 15 pertengahannya, atau ujungnya 27, 28, 29. Tapi yang bagus mah full 1 bulan, gak ada masalah. Lebih banyak, lebih gede ganjarannya, insya Allah. Bagi yang masih punya hutang Ramadan, boleh niatnya kodok. Jangan niatnya Rajab, walaupun puasa di bulan Rajab niatnya kodok. Maka kalau kita niatnya kodok, berarti kebayar hutangnya dan fadilah sunnahnya akan dapat. Terima kasih bagi Ibu. Alhamdulillah.